Jelas ya, ada ya? Ya, jelas. Bentar ya, oke, baik. Baik, ini materi tentang pengembangan media pembelajaran daring. Ya, saya coba beberapa ya tools yang beberapa mungkin belum lama dan juga mungkin ya sudah digunakan, tapi mungkin bagian mana yang perlu kita bisa manfaatkan ketika nanti adik-adik semua PPL ya, KKN. Baik, perkenalkan ini saya tadi sudah disampaikan, kemudian ini kontak-kontak saya di blog saya, tadi Pak Ganjar mengakses blog saya wahyupurwordpress.com atau wahyupurblogspot.com. Ini dua blog saya lebih banyak tentang teknologi pembelajaran. Ya. Beberapa tulisan biasa, tapi beberapa adalah teknologi pembelajaran. Kemudian IG saya wahyupur212, kemudian YouTube ya, channelnya Wahyu Purnomo 212 atau sid/youtube.wb ya. Nanti akan masuk ke YouTube ya. Kemudian email saya silakan kalau ada mungkin berkomunikasi bisa menggunakan email saya. Kesempatan yang bagus ini juga, ini berapa tadi pesertanya Pak Ganjar? 300 lebih Pak. Saya 300 ya. Ini kayaknya sayang kalau tidak buat mempublikasi Unisma ya. Saya coba aja adik-adik untuk saya kasih giveaway nih. Giveaway, oke. Terima kasih. Ini ya, ada pulsa 3 pulsa 50.000. Wah, nanti itu teman-teman. Boleh Pak Ganjar? Ya, siap-siap nanti. Oke, caranya gimana? Ya, caranya adalah subscribe ya, YouTube saya ya, sid/youtube.wp ya, atau cari nanti Wahyu Purnomo 212. Screenshot, kemudian tag di Instagramnya Unisma ya. Betul ini alamat Unisma ya Pak? Saya kalau nggak salah ini. Di tag @unisma_Malang, tag juga IG saya ya, Instagram saya wahyupur212. Tag juga tentang ini kita nih, tema kita PPL KKN FKIP Unisma 2020. Ya. Jadi tagnya ada 3, yang tagnya berupa tag alamat Unisma sama Wahyupur 212, kemudian tag berupa tagline ya, itu PPL KKN FK Unisma 2020. Ini biar makin menggaung nih ya, ini kesempatan besar untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan terbaik dari Unisma. Itu ya. Silakan, nanti ini ditunggu sampai siang ya. Insya Allah besok saya umumkan di Instagram saya. Ada 3 pulsa A50, 50K, lumayan buat mengganti pulsa pada 2 hari pembekalan. Ya, oke, lanjut lagi. Yang di screen boleh juga posting yang lain. Ketika sedang mengikuti, mungkin ada materi saya di screenshot, ditulis, diposting di situ di IG adik-adik semua ya. Boleh juga selfie, silakan sambil mengikuti ini selfie, kemudian tag ya, silakan. Nanti yang menarik unik akan saya pilih 3 ya, 3 dari saya. Kalau dari panitia nunggu Pak Ganjar. Oke, lanjut materinya ya. Oke, ini ada 4 agenda ya. Mudah-mudahan dalam 1,5 jam ke depan bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tantangan pemajuan pendidikan. Ya, ini adik-adik ini kan mau terjun ke lapangan ini, artinya terjun ke dunia nyata ya. Yang tadinya di kampus mungkin menara gading istilahnya. Nah, sekarang harus terjun di dunia nyata. Apa sih pendidikan itu? Apa yang sekarang menjadi rensranya Kemdikbud. Kemudian nanti kita akan masuk ke media pembelajaran.
saya akan coba ungkap dari sisi teknologi pembelajaran itu ada beberapa istilahnya pembagian ya. Kemudian aplikasi untuk pengembangan media, beberapa ini contoh saja ya, contoh saja. Tapi masih banyak di luar ya, masih banyak. Kemudian saya akan sampaikan aplikasi all in one, karena aplikasi ini ternyata satu aplikasi bisa untuk berbagai media, ya itu yang coba saya kenalkan. Baik, kita masuk. Nah ini apa sih di lapangan yang sekarang terjadi dan menjadi renstranya Kemdikbud ya 2020-2024 ya di pemerintahan yang sekarang di Mas Menteri Kemdikbud sekarang Mas Menteri Pak Mas Nadiem Makarim. Apa sih yang menjadi renstranya? Ini adik-adik ya. Ada paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9. Baik. Nah, kemudian yang utama yang mana? Yang utama adalah ya sebenarnya semua ya, tetapi yang sekarang sedang ini semua ini sangat ini, tapi maksudnya yang mungkin yang sekarang ya terkait dengan materi saya adalah bagaimana pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi ketika pandemi seperti ini pembelajaran daring itu harusnya bukan menjadi satu permasalahan besar, tetapi bagaimana menghadirkan ini menjadi tetap pembelajaran yang menyenangkan. Paling tidak memberi pengalaman ya, pengalaman baru bagi siswa, bagi guru utamanya ya, bagi guru. Gimana sih mengemas itu yang tadinya tatap muka menjadi daring. Ini juga perlu strategi dan perlu belajar ya, perlu belajar. Tantangan yang berikutnya yang sesuai dengan materi ini adalah bahwa pembelajaran itu perlu difasilitasi teknologi ya. Difasilitasi teknologi ini. Nah, ini dua ini gambar inilah yang media ya. Gimana menyenangkan, kemudian juga ya dengan memanfaatkan teknologi. Dan jika perlu memang harus dicari teknologi yang sederhana, yang tidak terlalu rumit. Nah inilah tantangannya adik-adik. Yang sekarang begitu adik-adik datang ke sekolah besok, ini yang harus menjadi dijawab ya, yang harus dijawab. Gimana ya supaya tetap menyenangkan dan memanfaatkan teknologi. Yang lain ya itu ada inovasi, harus relevan dengan industri. Nanti adik-adik yang di SMK mungkin ada yang nggak di SMK ya Pak Ganjar? Yang SMP, SMA, MA Pak. SMK nggak ada ya? MTS nggak ada. Oh SMK nggak ada ya. Kalau SMK sekarang menjadi salah satu adalah gimana supaya relevan dengan industri ya. Itu oke. Itu sebagai informasi aja. Baik, kita lanjutkan. Masuk yang kedua, media pembelajaran dalam teknologi pembelajaran. Ini bisa dimulai dari yang paling sederhana ya. Kemudian ada audio video, ada multimedia ya. Kemudian yang berikutnya adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif. Nah, sekarang di zaman yang internet menjadi hipermedia ya. Hipermedia. Inilah media-media pembelajaran. Untuk yang sederhana itu contohnya teks grafis ya. Teks grafis. Audio, radio, podcasting, televisi, ini beberapa contoh aja. Multimedia ya karena mengemas berbagai media bisa berupa slide presentasi, bisa CD interaktif. Tapi sekarang jarang ya CD ya, sudah nggak dipakai. Sudah nggak dipakai Pak. Nah, sekarang menggunakan multimedia interaktif berbasis aplikasi sehingga masuk ke dalam hipermedia. Nah, itu tingkatan-tingkatan berbasis teknologi pembelajaran. Jadi kami di fungsional TP itu pengembangan teknologi itu media itu berjenjang seperti itu. Dan itu masih digunakan. Bisa aja menggunakan yang sederhana tapi dihipermediakan ya. Artinya
membuat infografis, kemudian di-share melalui pemanfaatan internet. Ya, itu. Dan ini peluang semua bisa dimanfaatkan. Audio saja podcasting bisa, merekam suara. Ya, saya mengikuti istilahnya pesantren jarak jauh ya. Saya ngikutin materinya berupa audio yang dikirim via WA. Tiap pagi kami mendengarkan Ustadz 5 menit, kemudian hari itu harus mengevaluasi, ada soal latihan, demikian seterusnya. Ini menarik ya, audio bisa digunakan untuk media yang bisa dimanfaatkan di hipermedia sekarang. Video jelas ya, menggunakan YouTube dan sebagainya. Multimedia ini yang sekarang berkembang supaya interaktif. Karena kalau yang tadi itu ya hanya mendengar saja. Nah, kalau interaktif user bisa ikut di sana. Oke. Nah, dari media-media ini apa aplikasinya? Ya. Aplikasinya sangat banyak. Saya yakin kalau kita search, kita browsing banyak. Dari ini mana nih yang sudah sering digunakan? Monggo ditulis di Padlet saya. Ya. Padlet saya. Padletnya tadi. Ya, silakan dikomentari sana. Yuk, biar nggak cuma mendengarkan ya. Gunakan HP-nya yang pakai HP. Ya, kalau yang udah pakai laptop mungkin agak repot tapi nggak, silakan. Apa nih yang sering sudah digunakan? Oke, untuk grafis, media grafis, infografis itu ada bermacam, diantaranya adalah Canva ya. Saya yakin mesti sudah pernah ini. Nimbus, Corel Draw, Photoshop ya, dan banyak lagi, dicari itu akan banyak juga. Audio, untuk audio ada text to speech ya, text to speech, Notebase, Audacity, aplikasi yang langsung merekam. Tapi sebenarnya bisa dengan sederhana, dengan HP saja kita bisa ya langsung merekam. WA kita hold, audionya rekam, sudah bisa di-share, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya. Nah, ada aplikasi yang menarik, namanya Es-Krim. Ya, namanya Es-Krim, enak nih siang-siang gini. Es-Krim, nanti siang ya, kalau pagi-pagi masih kurang. Es-Krim apps ya. Untuk video editing, ya, saya kira juga mungkin sudah pernah menggunakan di HP ada. Salah satunya juga Es-Krim ini. Ya, ada Videopad, Adobe Premiere, KineMaster, Videopad, ya. Oke. Kemudian di multimedia presentasi, ya udah paling banyak ini PowerPoint. Tapi kalau yang langsung digunakan di hipermedia bisa menggunakan Google Slide, ya. Google Slide itu. Atau kemudian Prezi, ya. Canva juga ada untuk presentasi. Atau H5P, HTML5 package, HTML5 package. Ini juga menarik untuk presentasi. Dan banyak lagi. Ada yang sudah pakai H5P? Jempolnya kalau sudah pernah? Kalau dosennya yang baru pakai, Pak. Dosennya yang baru dikenalkan. Oh, ada itu. Nanti ada virus itu. Ya, itu juga menarik presentasi dan banyak game di sana. Silakan dieksplor. Ya. Oke, kemudian interactive learning itu bisa menggunakan H5P juga, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, ya, atau yang berbasis aplikasi Articulate, ya, itu bisa digunakan di untuk membuat interactive learning, untuk multimedia interaktif. Kemudian yang animation, ya, ada Sparkle, VideoScript, Photon, Vion, GoAnimate, ya, dan browsing itu begitu ngetikkan Sparkle, aplikasi yang lain berderet di Wikipedia itu biasanya muncul apa aplikasi lainnya. Nah, itu
media-media itu sudah kita buat misalnya ya, harus kita daringkan dalam kondisi sekarang misalnya ya. Kita memerlukan namanya virtual classroom untuk memanfaatkan. Ya sebenarnya bisa aja menggunakan media sosial biasa sekarang, menggunakan WA ya, di-share di sana. Beberapa produk ini, media-media tadi bisa di-share via medsos ya. Tetapi kalau untuk pembelajaran yang pas ya, yang pas seharusnya itu menggunakan virtual classroom. Kan bisa pakai WA, ya bisa, nggak masalah menggunakan WhatsApp. Guru mengajar WhatsApp nggak apa-apa. Tapi begitu mengumpulkan tugas, upload di WA, HP kita penuh. HP kita penuh. Itu keluhan dari guru. Waduh, Pak, setelah saya menggunakan WA, anak-anak mengirim tugas, HP saya penuh dengan video, dengan harus saya hapus, saya ini karena kan sayang ya tugas-tugas itu. Nah, gunakan Classroom. Oke, sulit mungkin ya beberapa. Tapi ada yang sederhana sebenarnya, Google Classroom, Sociology, Mteam. Nah, ini saya kenalkan juga Padlet. Padlet itu sebenarnya papan tulis daring. Sepertinya seperti sebuah kelas. Di kelas itu kan ada papan tulisnya. Nah, kita manfaatkan papan tulis itu menyampaikan materi, kemudian siswa mengumpulkan, menempel juga di papan tulis itu. Tetapi ini secara daring. Dan ini enggak rumit. Kita bisa kenalkan ke guru-guru ya. Padlet ini mungkin beberapa guru juga sudah menggunakan. Tapi mungkin belum dioptimalkan. Silakan dieksplor banyak sekali. Nanti saya coba kita sampaikan. Jadi itu ya. Jadi banyak aplikasi media untuk membuat media. Adik-adik bisa browsing atau yang sudah tinggal dieksplor. Ini saya kenalkan. Kemudian nanti untuk didaringkan gunakan Classroom ya. Silakan dipilih apa saja sebenarnya. Nah, dari ini semua aplikasi-aplikasi ini ternyata ada yang overlap. Artinya satu aplikasi bisa dimanfaatkan untuk media yang lain. Ya. Canva itu bisa untuk infografis, bisa untuk presentasi, bisa untuk video bahkan. Nah, ini saya mencoba menyebut aplikasi all-in-one. Nah, ini all-in-one. Nah, all-in-one. Ini beberapa aplikasi all-in-one yang kita bisa manfaatkan untuk berbagai. Ya. Saya menggunakan Canva. Itu bisa untuk membuat poster, infografis, presentasi, membuat video sederhana ya, tapi bisa untuk pembelajaran, lesson plan dan banyak lagi. Canva. Yang pertama. Yang kedua untuk video, ya tadi kalau untuk misalnya infografis, nanti saya akan jelaskan Canva untuk infografis saja dulu ya. Nah, kalau yang video ini salah satunya Es Krim APPS ini satu aplikasi kecil bisa untuk video editing, untuk screen recording ya. Misalnya kita presentasi tapi direkam. Untuk PDF, jadi untuk media modul tetapi di PDF-kan, PDF itu nanti mau di merge, mau digabungkan, mau di split, mau dikompres supaya kecil karena misalnya besar. Kemudian mau dijadikan JPG. Es Krim ini bisa melakukan semua. Ya. Itu yang kedua. Kemudian tadi media sederhana, audio video, ke atasnya adalah multimedia interaktif. Saya rekomen adalah H5P. Ya. H5P ini kita bisa menggunakan presentasi, bisa bikin video interaktif, multimedia interaktif, bikin game-game kecil, memori ya, untuk ada yang di SD nggak Pak Ganjar? Tidak ada Pak yang di SD. Oh, SMP ya? SMP ya, sama? SMP, MTS, MA, dan Oke, SMA. Ya, SMP lah. SMP mungkin masih suka dikasih permainan game itu. Nah, itu bisa pakai H5P nanti dicoba. Kemudian setelah media-media tadi dibuat, nah, salah satu rekomen saya
yang sederhana tetapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring adalah Padlet ini. Ya, Padlet ini papan tulis daring, bisa untuk menyampaikan materi, bisa untuk mengumpulkan tugas. Jadi seperti mengumpulkan tugas di WA, diklik tanda plusnya, upload tugasnya, semua tugas masuk, tidak membebani HP guru, tidak membebani HP guru. Kemudian bisa kita buat untuk presentasi, dipamerkan ke siswa yang lain. Misalnya contoh paling gampang, misalnya membuat puisi gitu ya. Kemudian disuruh memfoto, fotonya diupload di Padlet tadi, maka puisi-puisi kiriman dari siswa terpampang di sana, bisa saling lihat, ya. Dan itu menjadi satu presentasi. Kalau di istilahnya bahwa di scientific model pembelajaran itu terakhir kan harus mempresentasikan, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan di sana. Oke, itu saya kira pengantar saya. Sebelum saya akan coba kupas satu-satu tentang aplikasi-aplikasi ini, pemanfaatannya. Ada yang menulis di chat belum, Pak Ganjar? Belum. Ya? Masih terpukau, Pak. Oke, lanjut ya. Ada yang sudah nulis belum di ini? Saya coba cek Ya. Kok masih malu-malu ini? Mana nih materinya? Oh ini. Oh oke, sudah. Oke. Pakai Canva, Kahoot. Ya, Kahoot ya. Ya, Canva membuat poster komik. Ya. Itu Anonymous itu harus punya akun gitu ya, Pak? Anonymous harus login. Login pakai email bisa. Oke. Nah, kalau siswa nanti misalnya siswa kesulitan login gitu ya, kalau yang kita mengenalkan ini, mereka diminta menuliskan nama ketika komen. Jadi ketika komen, tuliskan namanya. Nggak harus login, nggak harus ini, bisa. Ya. Oke, kita masuk